Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Gloriata KPTD dengan NIM 240611040041 dari kelas C2 Program Studi Akuntansi Universitas Samratulangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah buku untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia tentang ulasan buku. Kita mulai sesuai struktur ulasan buku yang pertama, yaitu identitas buku. Judul buku: Akuntansi Dasar, Siklus Akuntansi, Perusahaan Jasa, dan Perusahaan Dagang. Penulis: Dr. Thomas Sumarsan, SE, MM. Penerbit: CV Kampustaka. Tahun terbit: 2022. Jumlah halaman: 192 halaman. Warna sampul buku: putih dan ungu. Lingkup penerbitan: nasional. Bahasa yang digunakan: Indonesia. Hak cipta penulis. Selanjutnya, orientasi. Buku ini berjudul Akuntansi Dasar, Siklus Akuntansi, Perusahaan Jasa, dan Perusahaan Dagang, karya Dr. Thomas Sumarsan, seorang konsultan pajak bersertifikasi yang juga ahli dalam manajemen, sistem akuntansi, audit, dan pelatihan, khususnya di bidang perpajakan. Dr. Sumarsan memiliki latar belakang akademis yang kuat. Dr. Thomas Sumarsan adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, serta staf pengajar di berbagai perguruan tinggi di Medan. Penulis menulis buku ini untuk memberikan pengantar tentang proses penyusunan laporan keuangan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, terutama untuk mahasiswa dan pemula dalam bidang akuntansi. Selanjutnya, tafsiran isi. Buku ini memiliki 8 bab. Namun saat ini saya hanya akan mengulas satu bab, yakni bab 1, pendahuluan akuntansi. Bab pertama buku ini mengulas dasar-dasar akuntansi, dimulai dari definisi akuntansi sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak terkait, seperti manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah. Juga membahas bidang utama akuntansi, termasuk akuntansi keuangan, pemeriksaan, perpajakan, manajemen, biaya, anggaran, internasional, sistem informasi, dan forensik, yang masing-masing memiliki peran dalam mendukung pengambilan keputusan. Bab ini juga memperkenalkan berbagai profesi akuntan di Indonesia, mulai dari akuntan publik, akuntan intern, akuntan pemerintah, hingga akuntan pendidik, dengan masing-masing peran spesifik. Dari pemeriksaan laporan keuangan hingga mengajar akuntansi. Selanjutnya, bab ini menguraikan asumsi dasar dalam akuntansi, seperti kesatuan usaha, kelangsungan usaha, satuan moneter, dan periode waktu yang semuanya penting untuk memastikan penilaian keuangan yang akurat dan konsisten. Di bagian akhir dijelaskan juga siklus akuntansi yang mencakup proses dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Selanjutnya, evaluasi. Buku ini memiliki keunggulan utama dalam penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca pemula, serta adanya diagram siklus akuntansi mempermudah pemahaman konsep alur kerja akuntansi dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Akan tetapi, terdapat beberapa kekurangan, misalnya pada halaman 9, terdapat kesalahan tanda baca dalam sebuah pertanyaan perintah. Seharusnya digunakan tanda seru, namun pada buku ini malah digunakan tanda tanya. Tampilan diagram juga kurang menarik dibandingkan buku sejenis seperti Belajar Pemula, Sistem Dasar Akuntansi, dan Laporan Akuntansi Keuangan, karya Eka Satria Wibawa, Eskom MSI. Rangkuman evaluasi. Buku Akuntansi Dasar, Siklus Akuntansi, Perusahaan Jasa, dan Perusahaan Dagang merupakan referensi yang ideal bagi mahasiswa dan pemula yang ingin memahami dasar akuntansi secara praktis dan sistematis. Penyajian materi yang jelas dan sederhana memudahkan pembaca membangun dasar pengetahuan akuntansi yang kuat.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.